Selamat pagi, bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Nah, yang pertama, pengertian dari getaran. Getaran itu merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Artinya, benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal kembali ke titik awal. Maka benda tersebut dikatakan melakukan satu kali getaran. Nah, contoh benda bergetar, yang pertama senar gitar ketika dipetik, yang kedua ayunan, kemudian contoh berikutnya bandul jam dinding, kemudian penggaris plastik yang dijepit kemudian digetarkan, kemudian contoh berikutnya pegas yang diberi beban. Nah, sekarang kita bahas contoh getaran. Kita ambil contoh pada bandul. Lihat gambar yang di atas ini. Nah, titik seimbang adalah titik ketika bandul itu dalam keadaan diam. Dalam hal ini pada gambar, titik seimbangnya berada pada titik B. Kalau bandul ini akan kita gerakkan, maka bandul ini kita tarik ke arah A. Maka dia mulai bergerak dari A. Kemudian kalau kita lepaskan, maka bandul ini akan bergerak menuju B, kemudian ke C, kembali ke B, kembali ke A, kemudian ke B, ke C. Demikian seterusnya sampai akhirnya bandul ini akan berhenti. Nah, pada bandul ini ada beberapa istilah yang harus kamu perhatikan. Nah, yang pertama amplitudo. Amplitudo itu jarak dari B ke A atau B ke C, atau kadang disebut dia simpangan terjauh atau simpangan maksimum. Nah, titik B ini tadi titik seimbang. Nah, pada bandul dikatakan melakukan satu kali getaran jika dia bergerak dari A ke B, ke C, kembali ke B, dan akhirnya kembali ke A. Maka di awal tadi dikatakan benda melakukan satu kali getaran jika dia bergerak dari titik awal kembali ke titik awal lagi. Maka dalam hal ini dari A ke B ke C ke B dan kembali ke A, maka dikatakan melakukan satu kali getaran. Bagaimana kalau bandulnya bergerak dari A ke B ke C? Maka itu dikatakan melakukan setengah getaran. Kalau dari A ke B, maka dikatakan melakukan seperempat getaran. Nah, itu ketentuan pada bandul. Contoh berikutnya, getaran itu bisa kita ambil atau kita lihat pada pegas. Nah, perhatikan gambar pegas yang di sebelah kiri. Pegas kita gantungkan beban. Maka pada saat beban ini atau pegas ini tidak bergerak, maka dia dikatakan pada posisi seimbang. Dalam hal ini ditunjuk oleh titik L. Nah, ketika pegas ini kita tarik ke bawah, kemudian kita lepaskan, maka pegas ini akan bergerak ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, kalau kita beri tanda titik KLM, maka dari titik M kemudian ke L, dia akan ke K. Kemudian kembali ke L, kembali ke M, demikian seterusnya. Gerakannya adalah naik turun sampai
pada akhirnya pegas ini akan berhenti bergetar. Nah, pada pegas sama saja dengan bandul, maka jarak antara titik seimbang titik L ke K atau L ke M itu disebut amplitudo atau simpangan terjauh. Kemudian titik L tadi ini disebut titik seimbang. Kemudian pegas ini dikatakan melakukan satu kali getaran jika dia bergerak dari satu titik kembali ke titik semula. Kalau dia dimulai dari K, maka satu getaran itu dari K ke L ke M, kemudian ke L, kembali ke K. Itu dikatakan melakukan satu kali getaran. Tapi kalau dari K, L, dan M sampai situ saja, maka dikatakan melakukan setengah getaran. Sedangkan dari K ke L itu adalah seperempat getaran. Jadi prinsip pada getaran ini harus kamu ingat betul-betul. Sekali lagi, satu getaran dari titik awal kembali ke titik awal semula, maka itu dikatakan melakukan satu kali getaran. Kita lanjutkan. Nah, pada getaran dan juga gelombang ada beberapa istilah yang harus kamu kenal. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi itu satuannya hertz, adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Sekali lagi, frekuensi itu banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu satu sekon. Kemudian frekuensi dapat kita hitung dengan persamaan. Lambang dari frekuensi adalah F sama dengan N per T, atau banyak getaran dibagi waktu getarannya. Jadi kalau dalam soal yang diketahui adalah banyak getaran, kemudian waktu getaran, maka persamaan yang kamu pakai adalah F sama dengan N per T. Kemudian frekuensi dapat juga dihitung dengan persamaan 1 per T. T besar ini adalah lambang dari perioda. Kalau dalam soal diketahui perioda, maka untuk menghitung frekuensi bisa kamu hitung dengan persamaan 1 dibagi periodanya. Nah, apa itu perioda? Perioda adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Sekali lagi, perioda itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Karena dia pengertiannya adalah waktu, maka periode ini satuannya adalah sekon. Kemudian perioda dapat dihitung dengan persamaan T. Sekali lagi, T besar sama dengan T per N, T kecil per N. Artinya waktu dibagi banyak getaran. Jadi kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi banyak getaran dibagi waktu, maka perioda adalah waktu dibagi banyak getaran. Atau periode dapat dihitung 1 dibagi F. Nah, kapan ini digunakan? Kalau dalam soal diketahui berapa besar frekuensinya, maka kita dapat menghitung periodenya dengan persamaan 1 dibagi frekuensi. Nah, itu untuk memahami pengertian frekuensi dan perioda sekaligus untuk menghitungnya kalau kamu menemukan soal-soal yang berhubungan dengan getaran. Nah, contoh soal, perhatikan gambar. Sebuah bandul digetarkan secara periodik atau berulang-ulang, jadi bergetar berulang. Jika bandul bergerak atau bergetar dari A ke B ke C ke D, waktu yang dibutuhkan itu 3 detik. Kemudian jarak A ke C
6 cm. Maka tentukanlah periode getaran. Yang B frekuensi getaran, yang C amplitudo getaran. Nah, untuk menyelesaikan ini, tuliskan diketahui. Yang pertama, ada berapa getaran yang dihasilkan dalam soal? Sekali lagi, dari A ke B ke C, kemudian ke B. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa satu getaran itu A, B, C, B, A. Sedangkan dalam soal, dia bergetar dari A ke B, ke C, kemudian kembali ke B. Berarti dia belum melakukan satu getaran. Kita hitung. Dari A ke B ke C itu setengah getaran, dari C ke B seperempat. Maka setengah tambah seperempat itu jumlah getarannya adalah 3/4. Nah, waktu dari A, B, C ke B itu 3 sekon. Maka ditanya berapa periode? Maka periode itu, ingat kembali, periode itu rumusnya waktu getaran dibagi banyak getaran. Waktunya 3, banyak getaran 3/4, maka periode sama dengan 3 dibagi 3/4. Ingat kembali, supaya mempermudah kamu pelajaran SD ini sudah 3 dibagi 3/4. Maka pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, kita jadikan perkalian. Maka 3 kali 4 per 3 sama dengan 4 sekon. B. Frekuensi. Nah, frekuensi itu rumusnya adalah banyak getaran dibagi waktu getaran. Namun dalam hal ini periode sudah diketahui, maka tinggal pakai saja rumusnya. Frekuensi sama dengan 1 dibagi T. 1. T-nya adalah 4, maka 1 dibagi 4 itu 0,25 Hz. Nah, dapatlah frekuensinya. Kemudian yang C, amplitudo getaran. Amplitudo tadi ingat kembali. Amplitudo itulah jarak dari A ke B atau dari B ke C. Dalam hal ini diketahui jarak A ke C itu 6 cm. Sedangkan amplitudo jarak A, B atau B ke C. Berarti amplitudonya tinggal bagi 2 saja. A sama dengan jarak A ke C dibagi 2, maka 6/2 atau setengah kali 6, maka jaraknya adalah 3 cm. Nah, itu untuk menghitung amplitudonya. Nah, mudah-mudahan kalau kamu ulang-ulang terus dan kamu latih, kamu dapat mengerjakannya kalau ketemu soal seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat melalui suatu medium, kemudian dalam perambatannya dia membawa energi. Medium gelombang itu dapat berupa zat padat, bisa zat cair, gas. Misalnya kalau pada zat padat itu tali, selingki, zat cair misalnya ya air, gas itu misalnya udara. Kemudian kita mengenal beberapa jenis gelombang. Nah, berdasarkan energinya, gelombang itu dibagi 2. Nah, yang pertama gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam merambat. Contohnya gelombang bunyi. Kemudian yang kedua gelombang elektromagnet, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam merambat. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan arah rambat dan arah getarnya,
gelombang dibagi dua lagi. Yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Nah, contoh gelombang longitudinal itu biasanya ciri-cirinya dia memiliki rapatan dan renggangan, contoh gelombang bunyi. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, gelombang bunyi itu akan menimbulkan ada rapatan, ada renggangan. Nah, untuk lebih gampang membedakan, yang rapat sebut saja rapatan, yang renggang itu renggangan. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam gelombang longitudinal, yaitu satu gelombang atau satu lambda, lambda ini satu panjang gelombang. Kalau gelombang longitudinal, dia terdiri dari satu rapatan tambah satu renggangan. Maka kalau kamu lihat gambar ini, nih rapatan, nih renggangan, maka ini adalah satu gelombang. Ini rapatan, renggangan, ini juga satu gelombang. Kalau ditanya ada berapa gelombang pada gambar, maka kita akan jawab ada 2 gelombang. Nah, kalau hanya rapatan ini setengah gelombang. Ini setengah tambah setengah, 1. Ini setengah. Jadi kalau seluruhnya, maka dia terdiri dari 2 gelombang. Itulah gelombang longitudinal. Nah, yang kedua, gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Nah, perhatikan contoh gelombang transversal pada gambar. Nah, arah rambatnya adalah ke kanan, sedangkan arah getarnya dia ke atas. Ciri khas gelombang transversal, dia memiliki bukit gelombang dan lembah gelombang. Nah, contohnya gelombang tali yang kita berikan usikan seperti gambar ini. Nah, untuk gelombang transversal, titik A, B, C ini dikatakan bukit gelombang. E, F, G juga dikatakan bukit gelombang. Sedangkan C, D, E itu dikatakan lembah gelombang. Jadi ciri khasnya ada bukit, ada lembah. Nah, berikut satu gelombang pada gelombang transversal itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maka satu gelombang dari gambar ini adalah dari titik A, B, C, D, E. Itu dikatakan satu gelombang. Nah, kalau begitu dari gambar ini ada berapa gelombang? Maka jawabannya adalah 1,5 gelombang. Karena dia terdiri 2 bukit, 1 lembah. Sedangkan satu gelombang itu 1 bukit, 1 lembah. Nah, ini setengah gelombang, ini setengah, maka jumlah keseluruhannya adalah 1,5 gelombang. Kemudian pada gelombang transversal, titik B aksen itu dikatakan amplitudo, D aksen amplitudo, F aksen itu juga disebut amplitudo. Kemudian titik B itu disebut puncak gelombang, titik D disebut dasar atau lembah gelombang. Nah, itulah bagian-bagian gelombang transversal. Kemudian pada gelombang berlaku persamaan yang terdapat pada getaran, demikian juga berlaku untuk gelombang. Nah, contohnya tadi adalah frekuensi
dan periode juga berlaku untuk gelombang. Nah, di samping itu pada gelombang berlaku persamaan cepat rambat gelombang V, lambangnya V, itu sama dengan lambda dibagi periode. Sekali lagi, cepat rambat gelombang sama dengan lambda panjang gelombang dibagi periode, atau cepat rambat gelombang sama dengan lambda dikali F. Kenapa bisa dikali F? Karena F itu sama dengan 1 dibagi T. Nah, itu persamaan yang berlaku pada gelombang. Nah, kita lihat contoh soal. Kita lihat contoh soal seperti gambar berikut ini. Nah, sebelum menjawab soal, Bapak ulang kembali beberapa istilah bahwa V itu cepat rambat gelombang itu satuannya meter per sekon, lambda panjang gelombang, T periode satuannya sekon, F frekuensi satuannya hertz, N banyak getaran. Nah, lihat gambar berikut ini. Perhatikan gambar gelombang transversal di bawah ini. Sebenarnya tanpa disebut transversal, kamu juga pasti memahami bahwa gambar ini adalah gelombang transversal. Jika A ke B ditempuh dalam waktu 4 sekon. Jika A ke B ditempuh dalam waktu 4 sekon. Tentukan, pertama, periode gelombang, B, frekuensi gelombang, C, cepat rambat gelombang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kembali ingat, tuliskan apa yang diketahui. Nah, pertama, jarak dari A ke B, perhatikan dari gambar A ke B. Nah, ini kamu harus tentukan dulu berapa jumlah gelombangnya. Ingat kembali, pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maka ini ada 2 bukit, 2 lembah, maka dia terdiri dari 2 gelombang. Nah, waktunya adalah 4 sekon. Maka untuk mencari periode, ingat lagi rumusnya. Ya, ingat lagi rumusnya, waktu dibagi banyak gelombang. Karena ini soalnya berkaitan dengan gelombang. Maka N adalah banyak gelombang. T-nya, waktu yang ditempuh dari A ke B tadi, 4 sekon, maka T-nya 4, N jumlah gelombangnya 2, maka 4 dibagi 2 sama dengan 2 sekon. Kemudian, berapa frekuensinya? Karena periodenya sudah diketahui, maka pakai rumus F sama dengan 1 dibagi T, sama dengan 1 per. Nah, lihat T-nya tadi 2, maka 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 Hz. Nah, yang C, berapa cepat rambat gelombang? Nah, untuk menghitung cepat rambat gelombang, perhatikan lagi. Boleh kamu pakai rumus V sama dengan lambda per F atau V sama dengan lambda per T. Karena periodenya sudah diketahui, kemudian frekuensinya juga sudah diketahui, tetapi lambdanya belum diketahui. Oleh karena itu, langkah pertama tentukan berapa lambdanya. Sekali lagi, lambda itu panjang satu gelombang. Nah, dalam soal tadi, pada gambar, pada jarak
lembah gelombangnya ini 4 meter. Kalau dia hanya lembah, maka jumlah gelombangnya setengah. Karena satu gelombang itu ada bukit, ada lembah. Sedangkan yang di soal, jarak yang diketahui hanya jarak lembahnya, yaitu 4 meter. Maka karena dia hanya lembah, maka dia terdiri dari setengah gelombang. Maka setengah lambda sama dengan 4 meter. Maka lambda sama dengan 4 dibagi setengah. Hasilnya 8 meter. Nah, kalau lambdanya sudah tahu, 8 meter sudah diketahui, baru kamu masukkan ke persamaan atau rumusnya. Berarti V sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya berapa? Nah, lihat di atas, lambdanya 8. Masukkan angka 8 per T besar, periode. Berapa periodenya? Lihat di atas lagi. Sama dengan 2. Berarti 8 per 2. Sama dengan 4 meter per sekon. Nah, demikian cara untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan gelombang seperti ini. Berikutnya, untuk lebih memahami penguasaan konsep yang sudah Bapak berikan pada hari ini, silakan kamu kerjakan soal latihan berikut. Nah, yang pertama, bandul besi berayun dari A ke B ke C. Perhatikan, dia hanya berayun dari A ke B ke C selama 2 sekon. Jadi waktu dari A ke B ke C 2 sekon. Kemudian jarak dari A ke C 10 cm. Maka tentukan. Pertama, periode ayunan. Ingat, periode ayunan. Yang B, frekuensi ayunan. Yang C, amplitudo ayunan. Nah, yang kedua, perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentu kalau kamu lihat gambar ini merupakan gelombang transversal, walaupun dalam soal tidak diberitahu, tapi kamu bisa melihat berdasarkan ciri-cirinya. Ada bukit, ada lembah, berarti gelombang transversal. Nah, tentukan berapa jumlah gelombang pada gambar di atas. Nah, untuk menjawab ini tidak perlu rumus, kamu tinggal hitung aja, ada berapa gelombang. Kemudian yang B, berapa amplitudo gelombang. Lihat gambar, maka akan ketemu berapa amplitudonya. Sekali lagi, kamu harus ingat apa pengertian amplitudo. Kemudian yang C, berapa periode gelombang. Yang D, panjang gelombang. Yang E, berapa cepat rambat gelombang. Nah, mudah-mudahan dengan kamu melihat, mempelajari contoh soal dan juga konsep yang sudah diberikan, kamu bisa menyelesaikan soal ini dengan baik. Silakan kamu kerjakan di buku tugasmu, kemudian foto dan kirimkan di Google Classroom. Bapak rasa cukup. Sekian dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kamu tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.